Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara kuliah umum dan bedah buku oleh Rektor Universitas Payakumbuh kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muslia Kasim MS. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Deddy Mahadi. Beliau orang yang luar biasa. Sampai sekarang tulisan beliau, kalau tidak salah ini buku yang dibedah hari ini merupakan buku ke-28. Tepuk tangan untuk Pak Deddy. Saya mengundang beliau karena beliau concern untuk membangun generasi ke depan, terutama dari segi karakter. Tempat menyimpan air namanya Candy. Model Candy sekarang lebih variatif. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Deddy, seorang motivator unggul, penulis produktif. Neraca perdagangan Indonesia sudah surplus, tanda ekonomi kita sudah membaik. Buku berjudul From Minus to Plus, buku motivasi bagi mahasiswa yang sangat baik. Untuk mendatangkan Pak Deddy ke sini tidak gampang. Beliau datang dari Jakarta. Dari Jakarta kemarin sore baru datang ke sini. Kalau bukan karena saya, belum tentu dia ke sini. Maaf, makasih sekali Pak Deddy, Pak Her sebagai pembedah. Kita berikan yang terbaik untuk nasib dan kita depan. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kuliah umum How to Build Character Integrity dan kuda buku From Minus to Plus oleh penulis dan langsung menjadi motivator pada Pak Deddy Mahadi, kita ucapkan terima kasih. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka acara ini. Jika saja salah negara menyimakkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke acara bedah buku. Pada kegiatan bedah buku ini kita akan undang dua pembedah buku kita. Pertama itu ada Bapak Dr. Insinyur Henry Novianto MT IPM dan Bapak Dr. Gigi Yulia Rahmat MKes. Pada Bapak kami persilahkan. Baik hadirin yang kami hormati, sebelum kita lanjut ke acara bedah buku ini, izinkan saya menyampaikan CV dari pembedah buku kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Henry Novianto MT IPM. Beliau lahir di Padang Panjang pada tanggal 10 November 1963. Saat ini menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Padang. Beliau lulusan dari Magister Teknik Universitas Gadjah Mada dan doktor dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Beliau juga aktif sebagai Ketua Aktisi Wilayah 10A Sumatera Barat dan juga sebagai Pembina LSP Astakindo Sumatera Barat. Saya lanjutkan dengan profil dari pembedah buku kedua, itu ada Bapak Dr. Gigi Yulia Rahmat MKes. Beliau lahir di Payakumbuh 2 Juli 1968. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Kerjasama di Universitas Payakumbuh, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Payakumbuh, dan beliau lulusan dari Sarjana FKG Universitas Payakumbuh, Magister dan Doktor di FKG Universitas Indonesia. Beliau juga aktif dalam organisasi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Sumatera Barat, pengurus pada Badan Pengurus Daerah Kadin Sumbar dan DPD Organda Sumatera Barat. Baik, untuk waktu dan tempat pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan terlebih dahulu penyampaian latar belakang dan ringkasan isi dari buku From Minus to Plus dari penulis kita pada Bapak Deddy. Kembali kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini buku ke-28 saya.
Jadi yang latar belakangi saya menulis buku ini, Pak Iqbal, yang pertama adalah kisah itu Putri Iriani yang dari Jogja, yang punya kekurangan tetapi namanya bisa melejit di dunia. Lalu yang kedua yang mengilhami saya juga adalah Dr. Andri Santrianto, orang Payakumbuh yang umur 17 tahun terkena kanker getah bening tulang belakang lalu lumpuh, tetapi mampu melanjutkan pendidikannya sampai S3, lalu menjadi orang Indonesia pertama yang dipercaya oleh General Electric Amerika untuk menjadi CEO. Itu luar biasa. Itulah saya kenal baik juga, pernah saya undang ke Telkom. Jadi hal seperti ini yang memancing saya untuk menulis, jika orang yang punya keterbatasan fisik, keterbatasan lain saja bisa berkiprah, apalagi kita yang kurang normal, ya? Kita harus jadi orang hebat. Orang yang punya keterbatasan saja bisa hebat, apalagi kita. Jadi itu yang melatar belakangi saya menulis buku ini. Dan hebatnya buku ini, Pak, ini diperebutkan oleh dua penerbit Gramedia. Sama-sama disetujui oleh Buana Ilmu Populer Gramedia Group sama Elek Media Gramedia Group. Gitu, Pak. Dan sekarang saya lagi nulis juga, Pak Mus, buku yang ke-30, judulnya Berguru kepada Semesta. Kenapa berguru kepada semesta? Karena berguru kepada orang sekarang susah mencari orang dijadikan guru sekarang. Itu singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian ringkasan dari buku Bapak Edi Mahardi tentang From Minus to Plus, mengubah keterbatasan menjadi kelebihan. Baik, kita lanjutkan dengan penyampaian pandangan atau ulasan dari pembedah yang pertama. Kita persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Henry Novrianto MT, IPM. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama kita hormati nih Pak Prof. Musgiar, kakak saya, orang tua saya, ya kan, yang selalu memotivasi untuk maju. Betul ya Pak Mus? Terima kasih Pak Mus. Termasuk hari ini saya hadir di sini karena beliau. Ini perintah keras nih dari Pak Mus untuk hadir membedah buku Pak Dedi, ya kan? Apakah bisa membedah atau tidak? Ini PR-nya 1 minggu, Bu. 1 minggu saya belajar dari Pak Mus untuk membedah ini, ya. Siang malam, Pak. Ya. Oke, yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu Wakil Rektor, pejabat struktural di lingkungan Baitur Rahmah. Dan yang saya sayangi, anak-anak saya ini semua, lebih kurang ada 800 orang mahasiswa baru Baitur Rahmah. Tepuk tangan dulu, Mas. Hei anak-anakku, kita mau serius atau canda? Santai aja ya. Kalau terlalu serius, biasanya nggak mau belajar. Oke? Nah, ini saya hari ini di hadapan Anda adalah diajak oleh Pak Mus untuk membedah buku Pak Dedi. Saya belajar nih, Pak, cara membedah buku Pak Mus kan gitu, ya. Ini saya bikin ada 7 ulasan. Pertama adalah kita coba ulas nanti buku Pak Dedi, ya, seperti apa. Kemudian kita bikinkan simpulannya. Kemudian kita harus sampaikan nanti analisa dari kualitas buku. Kemudian kita bandingkan dengan karya lain. Kemudian kita coba lihat dari sisi saya akan coba melihat, ya ada kritikan sih untuk membangun. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita mulai sama-sama ya. Udah dapat nggak bukunya? Udah baca nggak bukunya? Terus mau dengar saya aja? Ya, amin. Oke. Ini dari bahasa Inggris, from minus to plus. Wakanti sebasunya. Mengubah keterbatasan menjadi kelebihan. Kita ulang lagi. Dari apa tadi? Mengubah keterbatasan menjadi kelebihan. Ini di sini Pak Dedi mengupas itu
ada 33 jenis narasi yang dibikin, betul ya? Yang mana di sini dimulai dari niat, kemudian ditutup dengan filosofi tauhid. Pak Dedi ini mengajak kita, Pak Dedi mengajak kita melihat kesulitan, melihat tantangan dan keterbatasan sebagai peluang untuk tumbuh berkembang. Oke, paham? Apa tadi yang kita sampaikan? Pertama apa? Pertama apa? Kesulitan. Kedua tantangan. Ketiga apa? Keterbatasan. Ini makna yang coba diuraikan oleh Pak Dedi. Kemudian tidak mungkin saya hari ini mengulas dari 33 jenis yang dipaparkan oleh Pak Dedi. Ini saya ambil beberapa saja. Salah satunya adalah siap kecewa. Siapa yang pernah kecewa? Coba tunjuk tangan. Siapa yang berani ngomong untuk kecewanya seperti apa? Saya berikan buku yang diberikan Pak Dedi Anda. Tampil ke depan. Kita kasih aplaus. Berhasil Pak Bosni, pendidikan karakternya di Padang Panjang berhasil. Kasih aplaus lagi. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reddy Saputra dari program studi D3 Radiologi, Pak. Tadi Bapak bilang pengalaman mengecewakan ya, Pak? Enggak, bukan pengalaman mengecewakan, yang kecewa, jangan mengecewakan orang. Halo. Pernah kecewa nggak? Ya, pernah. Enggak, cerita. Jadi begini, Pak. Pengalaman saya paling mengecewakan itu adalah dulu pas SMA saya sekolah di boarding school, Pak. Jadi semuanya diatur, sholat diatur, makan diatur. Tetapi sebagian murid yang notabene murid, Pak, ada yang rajin dan ada yang malas ya. Jadi begini, Pak, bukan saya merasa tinggi, tapi saya di kelas aktif orangnya ketimbang teman-teman saya yang duduk di belakang. Yang duduk di belakang ini kerja tidur, makan, masuk kelas tidur. Tapi pada suatu hari di saat ujian perguruan tinggi, yang saya herankan itu adalah yang buat saya kecewa. Teman-teman saya ini malah masuk ke perguruan tingginya masing-masing mereka inginkan, tetapi saya yang notabene-nya belajar, insya Allah sholatnya teratur, maka tidak masuk, Pak. Kan masuk nih. Iya, bukan. Perguruan tingginya itu institut apa namanya, IPDN, Pak. Di situ saya tidak masuk. Ketimbang teman-teman saya yang tidur di belakang, malah masuk perguruan tingginya, Pak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih kecewanya cerita Debbie tadi? Enggak. Saya dengar nggak ada kecewa. Malah bersyukur diterima di Baitura. Supaya Anda berhasil, Anda belajar mandirinya harus 6 jam satu hari. Kalau ngambil SKS-nya 20 SKS satu harinya di luar kuliah, Anda harus belajar sendiri. Berapa jam? 6 jam. Udah pernah? Belum Pak Mus. Gimana mau jadi orang? Kan tadi Pak Prof Mus nyampaikan adalah menyangkut karakter. Anda berhasil bukan pengetahuan, tapi adalah karakter. Attitude Anda bagus, daya jelajah Anda luar biasa. Ya, nggak mau kecewa. Jadi kan kalimat kecewa yang satu dari Pak Dedi. Ada orang yang berhasil dari kalimat kecewa ini, salah satunya Jack Ma. Anda tahu Jack Ma? Orang Cina itu. Tapi dia di mana-mana kena tolak. Ya
yang akhirnya dia adalah menjadi pengusaha internasional. Kaya. Oke, supaya masuk ke pikiran Anda. Anak saya siapa namanya? Anak saya siapa namanya? Oke. Kekecewaan dia sangat luar biasa. Cuma dia passionnya memang di seni. Saya nggak tahu bahasa anak saya punya passion di seni. Saya tetap anak saya maunya jadi insinyur. Maka saya suruh sekolah untuk yang matematika, bahasa Inggris, matematika. Tahunya passionnya bukan di sana. Passionnya ada di seni. Pada saat dia masuk ngeband pun dieliminir juga sama temannya, karena orangnya nggak gagah amat. Tapi luar biasa dia bekerja keras. Yang pada akhirnya dia lolos Suci 4, stand up komedi Suci 4 Kompas TV 20 besar nasional. Di sana dia mulai meniti karirnya. Pada saat itu 7 bulan pulang ke Jakarta atas biaya Kompas TV. Seperti yang dikerjakan Pak Mus sekarang, yang dididik di Kompas TV adalah karakter, Pak. Maka setelah dia keluar selama 7 bulan itu, dia punya karakter yang sangat luar biasa, punya public speaking yang sangat luar biasa. Ke saya tidak pernah melawan, walaupun sering karena marah, karena passionnya beda. Saya adalah guru, dia pilih yang lain. Pada saat dia tampil pertama di Kompas TV, di Balai Kartini, saya pikir Balai Kartini itu seperti aula biasa. Tahunnya tidak, penontonnya ada 2000, ya. Kemudian dia tampil selama 7 menit, saya ditelepon, kebetulan saya di Jakarta, saya hadir. Pikiran saya adalah, lu pasti ngomongnya tidak seperti gua. Ini pikiran saya. Tahunya dia lebih pinter ngomong daripada saya. Pada saat itu orang yang hadir 2000 orang standing applause. Di sana saya sadar bahwa anak saya punya passion yang lain. Saya keluar, saya bilang ke anak saya, Pras, Bang, ayah mau balik ke hotel, mau istirahat sebentar ya. Terus dia hampiri, langsung dia cium kaki saya, dia ngomong ke saya sambil mendadak-dadak, ya, izinkan abang putuskan tidak kuliah dan abang akan serius di stand up comedy. Nasihat saya sebagai orang tua hanya satu, fokus nak, mari kerja keras, akan berhasil. Kita lihat sekarang dia berhasil, kerjasama dengan Deddy Corbuzier udah 3 tahun. Waktu dia kerjasama sama Deddy, dia telepon saya pun terkejut karena saya pikir anak saya bukan siapa-siapa. Pada saat kerjasama langsung Deddy memancing dengan modal 1 miliar. Bikin perusahaan. Perusahaan yang sekarang itu yang namanya PT Tua Kreasi adalah hasil karya Prasetyo sama Deddy Corbuzier. Tahu nggak Anda? Dan YouTube-nya berapa penghasil per bulan? 300 juta rupiah. Dari YouTube aja baru. Belum dia dipanggil secara online maupun off. Ini bukan cerita bangga. Ayo anak-anakku belajar yang rajin, belajar fokus, dan temukan karakter yang sebenarnya dari diri Anda. Maka Anda akan menjadi orang yang nomor 1. Pesan saya adalah, kalau Anda ada gagal, biasa. Gagal itu yang kita sebut dengan apa tadi? Kecewa nggak boleh lama-lama. Ya. Yang kedua, yang saya baca pada ini, filosofi ketapel. Kalian tahu ketapel? Yang pakai karet, kemudian pakai gagang kayu 2, benar nggak? Pertanyaan saya, Anda mau jadi ketapelnya atau menjadi batunya? Oke. Yang mau jadi batu coba angkat tangan. Takut Pak. Kasih hadiah lagi nih. Ya, kalau saya suruh pilih, saya akan menjadi peluru atau batu dari ketapel tersebut.
Yang ketapel itu sama karetnya adalah energi kita. Pada saat kita tarik ke belakang, besar nggak energi? Besar. Bisa nggak ada seperti itu? Filosofi loh. Mundur selangkah, mundur 2 langkah, mundur 3 langkah untuk maju 1000 langkah. Dan Dedi bukan terdampar kalau itu ramah, tapi takdir Dedi adalah di Bajura. Jangan gengsi, harus bangga. Bangga kan? Kalau nggak bangga pulang kampung aja. Iya, kita jelas-jelas hidup ini kan. Oke. Kemudian di dalam buku Pak Dedi ini ada juga berbicara masalah kisah yang inspiratif. Ya. Ini contohnya adalah yang inspiratif ini, setiap orang memiliki potensi untuk berkembang. Terlepas dari seberapa besar keterbatasan yang mereka hadapi, kisah ini menjadi contoh konkret bagaimana prinsip yang disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap buku Pak Dedi, ini hanya itu kami bagi dengan para mati. Ringkasan singkatnya adalah buku mengubah keterbatasan menjadi kelebihan karya Pak Dedi Mahardi, membahas tentang bagaimana menghadapi tantangan, rintangan hidup dengan cara positif dan produktif. Kalimatnya seluruhnya dihantarkan oleh Pak Dedi adalah positif. Ini pembelajaran bagi kita. Jangan ada pikiran di dalam pikiran kita, jangan sesekali ada yang sifatnya berpikir negatif. Ayo kita berpikiran positif. Ini narasi yang Bapak kembangkan. Mudah-mudahan ini bisa kita maknai dan kita pakai. Kemudian sedikit saya kupas masalah analisis kualitas buku. Alur cerita buku mengubah keterbatasan menjadi kelebihan, disusun sebagai sebuah panduan yang memadukan refleksi pribadi, motivasi, dan contoh nyatanya adalah untuk membantu pembaca memahami cara mengatasi berbagai tantangan hidup. Ini banyak sekali contoh-contoh yang Pak Dedi berikan ya. Terima kasih. Dan membaca buku ini nggak bisa hanya 1 kali, ya. Dibaca serius, kemudian diambil maknanya, direnungkan, diaplikasikan. Ini sangat baik sekali Pak, ya. Keren ini loh buku Pak Dedi. Saya kasih upload dulu lah. Oke, saya berbagi waktu nih sama Pak Rahmat. Saya kembalikan dulu ke Pak Riki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendri sebagai pengulas pada pembedah pertama. Selanjutnya kita akan dengarkan ulasan dari pembedah kedua, itu Bapak Dr. Gigi Yulia Rahmat MKes. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan guna mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Dedi Mahardi selaku penulis buku. Terima kasih Pak Dedi. Ini kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa baru kita kurang lebih 8 orang. Maka khusus untuk mahasiswa saya berikan salam hormat dan sayang dari kami. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Rektor, bagaimana Pak Rektor mendidik saudara, menjadikan saudara menjadi orang yang berintegritas. Saya rasa kata sambutan dari Pak Rektor tadi cukup jelas, cukup tajam, maka dalam pertemuan nanti saya akan sedikit menegaskannya. Dan terutama salam hormat juga saya sampaikan kepada Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan dan unsur pimpinan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini dengan judul From Minus to Plus tadi sudah dibahas cukup dalam oleh Pak Henry.
Pak Henry, mohon maaf, salam hormat juga Pak, yang juga sebagai pembedah satu. Pak Henry sudah merangkum semuanya. Jadi pembedah kedua ini saya hanya mengupas ujung-ujungnya saja lagi. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Henry sudah cukup lengkap dan hafal lagi. Kemudian tadi ada juga kekecewaan, nanti akan saya juga mengenai sedikit kekecewaannya. Ya, ini karena ini mengutip buku ya, maka saya perlu berhati-hati juga menyampaikannya. Jadi tidak boleh keceplosan, maka saya sengaja mengetiknya dan juga agar dapat memberikan informasi kepada saudara semua. Sebagai tambah informasinya, saudara di samping saya sebutkan, mendengarkan saya dan dapat juga membacanya. Jadi buku ini merupakan buku motivator yang berisi kisah inspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup yang bisa menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Tadi saudara ada yang menyatakan bagaimana mengatasi kesulitan. Jadi di buku ini nanti akan kita temukan jawabnya. Kemudian di buku ini melalui pengalaman pribadinya, para penulis juga menyatakan bahwa sikap mental yang optimis, gigih, dan dalam menghadapi berbagai hambatan. Kemudian pesan utamanya adalah bagaimana mengubah keadaan yang tampaknya negatif. Yang penting kesan utama dari minus menjadi plus itu bagaimana mengubah yang minus menjadi peluang yang positif. Saudara, ini kan banyak juga tadi yang dinyatakan waktu ditanya siapa yang merasa kecewa. Tadi banyak yang merasa kecewa. Jadi itu jadikanlah itu sebagai batu lompatan. Kita anggap kekecewaan itu sebagai yang minus untuk mencapai yang positif. Dijelaskan sini bahwasanya buku From Minus dan Plus itu memberikan pemahaman terkait dari sikap dan cara pandang terhadap hidup. Di sini saya menggambarkan ada 4 sikap dan cara pandangnya. Yang pertama itu bagaimana mengatasi kesulitan dalam menghadapi tantangan situasi negatif atau yang minus menjadi yang positif. Jadi ini kita diajarkan bertransformasi. Kemudian yang keduanya bagaimana peran sikap mental yang positif. Di sini dijelaskan bagaimana kunci mencapai kesuksesan, kebahagiaan. Penulis juga menggambarkan bagaimana cara pandang dan menjaga sikap optimis untuk mengatasi rintangan dalam mencapai tujuan. Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai kekuatan tekad dan usaha. Kemudian yang keempatnya menjelaskan kisah inspiratif dan refleksif. Jadi di sini penulis mengajak kepada untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Jadi saudara gambarkan semua bagaimana perjalanan hidupnya agar bisa menerapkan konsep-konsep dari yang negatif menjadi yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi secara keseluruhan buku ini memberikan pelajaran tentang ketahanan, optimis, dan cara mengatasi tantangan hidup dari pandangan positif sehingga menjadi harapan. Juga sedikit mengenai kekecewaan ini, buku ini banyak menjelaskan mengenai kekecewaan. Kecewa itu adalah anugerah dari Allah itu. Jadi yang punya hak prerogatif kecewa itu adalah Allah. Jadi melihat sudut pandang kecewa harus juga dilakukan pribadi sendiri. Artinya tidak bisa menilai orang lain atau satu sudut pandang saja terhadap kekecewaan ini. Jadi niat ibarat gambaran menanam pohon, bila niat baik maka hasilnya akan baik juga. Ini dalam buku Pak Didi sengaja digambarkan bagaimana seseorang menanam pohon. Kemudian di sini berpikiran positif yang memiliki tujuan yang lurus dan selalu berniat baik. Namun jika ada tersinggung lingkungan negatif maka keyakinan goyah dan lemah. Jadi kalau saudara memiliki keyakinan niat yang jelek, ada saatnya membutuhkan kesempatan, maka niat yang jelek itu akan dapat terwujud. Maka sebaiknya berangkat pagi, bangun pagi itu pasanglah niat yang baik. Kemudian di sini saya jelaskan ada 4 respon umum terhadap kekecewaan. Ini tadi si Dedi dari T3 Radio ini, saudara apakah merasakan ini? Begitu kecewa, apakah putus asa atau patah hati? Kemudian menyalahkan orang lain dan diri sendiri, introspeksi diri, memperbaiki diri, dan bangkit meraih aktualisasi diri.
Kecewa, saya sedikit menggambarkan kepada saudara bahwa mungkin ya kita semua pernah kecewa. Saya termasuk salah satu yang memiliki kecewaan yang tinggi. Tadi si Dedi dia menyatakan dia kecewa karena tidak lolos di perguruan tinggi negeri. Saya juga dulu merasa lebih bisa. Saya merasa lebih bisa, sementara teman-teman saya yang hidupnya asal-asalan saja, biasa-biasa saja, tidak belajar, sering begadang, malah lulus di perguruan tinggi negeri. Jadi kekecewaannya luar biasa. Begitu saya lulus, saya sempat sedih, hancur, mau tak mau, ini karena pengaruh orang tua, jadilah saya sampai di Baitur Rahmah ini. Tetapi apa akibatnya? Keinginan saya, waktu dulu saya tamat SLTA itu, saya bercita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit di Indonesia. Saya bercita-cita masuk Universitas Indonesia. Tetapi yang pastinya begitu selesai waktu saya dulu namanya Sepemaru, saya tidak diterima. Maka saya dihantarkanlah S1-nya di Universitas Baitur Rahmah. Untuk mengobati kekecewaan, saya terus belajar dengan tekun dan giat. Di zaman saya dulu, saya pernah juga dinyatakan sebagai tamat yang paling cepat di waktu itu. Kemudian saya juga, terima kasih Dokter, saya juga sebelum tamat pernah diangkat menjadi asisten dosen. Kemudian saya melakukan pengabdian guna menggapai cita-cita. Saya meneruskan cita-cita saya yang tertinggal, bahwa saya ingin lolos di perguruan tinggi favorit. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan dengan bekal S1 dari Baitur Rahmah ini. Saya melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Berikut tadi sudah disinggung juga oleh Pak Henry bagaimana filosofi dari ketapel. Saya juga menyinggung di sini, jadi tidak saya jelaskan lagi nih Pak. Jadi penjelasan ulang ya. Jadi ketapel itu diminta kepada saudara, anggaplah sekarang kita bersabar, kita mundur 1, 2, 3 langkah. Tadi Pak ini lebih baik kita menjadi peluru dari ketapel. Ketapel itu sebenarnya begitu ditarik ke belakang, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, begitu dilepaskan bisa melejit maju. Jadi anggaplah sekarang saudara dengan kesabarannya belajar dengan tekun, meninggalkan segala sesuatu dunia ini akan merusak masa depannya, yang tujuannya adalah agar saudara bisa melejit seperti ketapel. Kemudian di sini ada juga disinggung mengenai angsa. Jadi bagaimana seperti kawanan angsa. Di sini dijelaskan bagaimana yang kuat, yang besar dapat mengambil alih serta membantu yang lemah. Jadi hilangkan sifat yang sombong. Kemudian tadi disinggung juga oleh Pak Dedi, keberhasilan demi tepuk tangan karena kepalsuan. Nah, jadi ini tidak kita inginkan. Karena lambat laun akan ketahuan juga ya begini. Jadi integritas itulah yang akan kita capai saat ini. Kemudian berikutnya, buku ini juga saya mengapresiasi, menyatakan buku ini buku yang sangat bagus dan sangat cerdas. Karena penulis melakukan upaya persuasif kepada pembaca untuk membangun mindsetnya bahwa berbuat baiklah untuk menghilangkan kekecewaan. Jadi siapa yang kecewa tadi? Tadi banyak yang menunjuk dengan kecewaannya. Bagaimana mengatasi kekecewaan? Kita harus berbuat baik. Oke? Kemudian penulis juga menampilkan perumpamaan beragam dengan kondisi suasana sehingga dibaca dengan serius. Buku ini terdiri dari 248 halaman. Jadi saya 3 jam lebih. Betul kata Pak Henry, tidak cukup 1 kali kita membaca, karena penulisannya cukup enak untuk dibaca. Sangat rugi sekali saudara jika tidak membaca, apalagi tidak mendapatkan buku. Ya, mungkin sedikit saya singgung mengenai struktur buku ya. Struktur buku ini terdiri dari quote ya. Saya menemukan 35 quote dari buku ini. Jadi yang tujuannya bentuk semen saya cara mengatasi, membangun. Kemudian ada 6 struktur buku yang saya koleksi. Kemudian ada lagi mengenai analisa kontennya. Tema utamanya fokus pada transformasi dari keadaan minus menjadi yang positif.
Kemudian yang ketiganya mengenai kontekstualisasinya. Di sini menjelaskan bagaimana buku ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu relevansi dan kehidupan sehari-hari. Jadi buku ini betul-betul sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, refleksi kritisnya. Jadi secara keseluruhan buku Minus ini banyak memberikan inspirasi motivasi bagi pembaca, tetapi juga mengundang refleksi kritis tentang bagaimana ide-ide tersebut dapat diterapkan secara relevan dalam konteks yang lebih luas. Kemudian perspektif yang kelima ini menimbulkan perspektif baru bahwasanya bagaimana individu dapat memanfaatkan pengalaman hidup mereka untuk melakukan transformasi positif meraih kesuksesan. Ini saya simpulkan bahwa buku From Minus to Plus adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka tentang kesulitan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa keterbatasan dan pengalaman negatif bukan akhir dari segalanya, dan melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ide utama dari buku ini menyampaikan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Setiap orang memiliki potensi besar terlepas dari kondisi atau situasi yang mereka hadapi. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Jadi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih kuat. Buku ini mengajarkan cara mengubah mindset dengan memberikan tips dan strategi untuk mengubah cara berpikir negatif menjadi yang positif. Buku ini juga memberikan motivasi untuk membantu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Buku ini menginspirasi kisah-kisah inspiratif dan menunjukkan bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi kesulitan. Kemudian melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai diri sendiri akan membantu menemukan kekuatan potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Dan yang terakhir saya kata saja, siapa saja yang mencapai tujuan melalui buku ini akan memberikan motivasi semangat untuk terus berusaha. Itulah sebabnya buku From Minus to Plus adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran yang positif dan semangat yang tinggi dapat mengatasi segala rintangan dalam mencapai kesuksesan. Baik, terima kasih. Sebetulnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, tapi mengingat waktu sekilas ya, buku ini telah diapresiasi oleh 3 orang rektor. Ini salah satunya Pak Rektor kita, Profesor Dr. Musliar menjelaskan di sini bahwa buku itu adalah jendela dunia. Jadi kondisi sekarang banyak terdengar bahwa seolah-olah tidak relevan lagi dengan teknologi, karena buku sudah banyak ditinggalkan karena kemajuan teknologi. Tapi dengan hadirnya buku ini, From Minus to Plus dapat menjadi penyeimbang atas kondisi-kondisi saat ini. Mungkin itu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua Bapak Julian, luar biasa sekali ulasan dan pandangan dari pembedah 1 dan 2 kita tadi. Baik, adik-adik mahasiswa, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nanti untuk mahasiswa yang memberikan pertanyaan juga ada mendapatkan buku dari penulis langsung.